Dalam perang yang penuh aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, Ukraina baru saja menorehkan satu lagi. Di dekat Saint Petersburg terletak pangkalan Angkatan Laut Kronstadt, markas resmi armada Baltik Rusia, sebuah pangkalan yang seharusnya tidak bisa disentuh. Namun, Ukraina datang menyerang. Lupakan itu, Ukraina menghancurkan pangkalan itu lewat serangan drone semalam yang memberi pesan jelas ke Putin. Pelabuhan Angkatan Laut Rusia paling terlindungi kini jadi target. Untuk menegaskan maksudnya, Ukraina menghantam sesuatu di Kronstadt yang tak bisa digantikan Rusia. Kita akan segera membahas apa itu. Pertama, serangannya itu sangat besar. Dan ini adalah bukti terbaru dari Ukraina bahwa tidak ada satupun di Rusia yang aman dari drone negara itu. The War Zone atau TVZ memuat rinciannya dalam laporan tanggal 3 Juni. Semalam, drone Ukraina terbang ratusan mil untuk mencapai pangkalan Angkatan Laut Kronstadt. Ini bukan pangkalan biasa. Ini adalah salah satu aset Angkatan Laut Rusia yang paling bergengsi dan terletak di sebuah kota yang merupakan kampung halaman Putin sekaligus permata mahkota Rusia dalam hal citra yang ingin ditampilkan Putin kepada dunia. Permata itu baru tercoreng oleh drone Ukraina. Putin harus berterima kasih kepada pusat terpisah pertama pasukan sistem Nirawak Ukraina. Unit itu mengordinasikan seluruh serangan itu dan kita bisa menyimpulkan caranya dari beberapa faktor menarik. Pertama, ada rekaman dari serangan tersebut. Itu menunjukkan ada operator lokal di darat dekat pangkalan Angkatan Laut Rusia yang mengatur jalannya serangan. Ini menunjukkan Ukraina memiliki operator drone di luar wilayahnya, atau drone Ukraina beroperasi lewat satelit, yang berarti peperangan elektronik Rusia gagal menghentikan drone tersebut. Kedua skenario itu buruk bagi Putin. Mereka memberitahunya bahwa pangkalan Kronstadt yang dianggap tak tersentuh ternyata tidak seaman dugaannya. Ukraina juga bisa memakai drone jarak pendek untuk menyerang pangkalan Angkatan Laut Rusia, namun ini tampaknya tidak mungkin. Itu akan mengharuskan Ukraina mengirimkan semacam kapal induk ke perairan sekitar pangkalan untuk melepaskan drone-drone tersebut. Ukraina memiliki kemampuan itu. Gambar-gambar sudah mulai beredar tentang Ukraina yang mengubah pesawat olahraga ringan Aeropract A-32 menjadi pesawat pembawa drone penyerang. Dan pada 26 Mei, Forbes melaporkan bahwa Ukraina telah mengadaptasi beberapa drone lautnya, sehingga sekarang mereka mampu mengangkut drone FPV ke target sebelum serangan. Metode apapun yang digunakan, hasilnya tetap sama. Pusat terpisah pertama pasukan sistem Nirawak. Ukraina menyerang pangkalan yang seharusnya di luar jangkauan. Di sana, drone-drone itu menghancurkan sesuatu yang tak bisa digantikan Rusia. Sebelum membahas itu, ada beberapa detail tentang pangkalan Angkatan Laut Kronstadt yang menyoroti betapa mengesankannya Ukraina bisa menyerang target ini. Media United 24 menyatakan pangkalan itu telah lama menjadi benteng utama Angkatan Laut Rusia dan salah satu dari dua pangkalan utama armada Baltik Rusia untuk mempertahankan kendali Laut Baltik. Terletak sekitar 20 km dari Sankt Petersburg, pangkalan ini seharusnya sangat terlindungi. Pangkalan ini memberi Rusia akses langsung ke Teluk Finlandia, memungkinkan Rusia tetap menjadi ancaman bagi sayap timur NATO. Rusia memakai pangkalan ini untuk menampung kapal korvet, patroli, dan pendukung, serta memiliki fasilitas perbaikan guna menjaga armada Baltik beroperasi. Ingat fasilitas-fasilitas itu, kita akan kembali membahasnya sebentar lagi. Peran utama Kronstadt bagi Rusia adalah sebagai pangkalan penjaga pintu masuk. Ancaman laut yang ingin masuk Rusia lewat Laut Baltik harus melewati pangkalan ini dulu. Itulah alasan utama pentingnya pangkalan ini bagi Rusia. Jika Kronstadt dinonaktifkan, pertahanan Rusia jadi lemah. Putin tak bisa membiarkan hal itu. Pemimpin kuat Rusia ingin menunjukkan kekuatan, apalagi saat serangan musim semi dan musim panas Rusia di Ukraina mulai goyah. Jika Ukraina menyerang pangkalan yang mencegah invasi ke Rusia lewat Laut Baltik, dunia akan melihat Rusia rentan. Namun, beberapa bulan terakhir, Ukraina ahli membongkar kelemahan Putin. Pada 3 Juni, pangkalan Angkatan Laut Kronstadt bukan satu-satunya sasaran di Saint Petersburg yang terkena serangan drone Ukraina. Ledakan Ukraina di Baltik, bagian dari kampanye di Saint Petersburg, tampaknya bertujuan mempermalukan Putin. Di kota yang sama, Ukraina menyerang terminal minyak Saint Petersburg, pusat ekspor minyak utama Rusia. Terminal ini sangat penting untuk logistik dan ekspor bahan bakar Rusia menurut CNN. Kehilangan terminal akan jadi masalah besar bagi kaki tangan Putin di garis depan. Namun, serangan di Saint Petersburg tidak hanya merusak aset angkatan laut dan infrastruktur minyak Rusia. Waktunya sangat tepat.
Drone Ukraina mendarat pada hari yang sama saat Saint Petersburg jadi tuan rumah pembukaan Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg yang berlangsung selama beberapa hari. Acara tahunan ini, yang sering disebut sebagai Davos-nya Rusia, menyambut ribuan peserta dari seluruh dunia dan secara tradisional menghadirkan Putin sebagai pembicara utama di akhir acara. Tanggal 3 Juni seharusnya Saint Petersburg menjadi simbol kekuatan ekonomi Rusia. Sebaliknya, hari itu dipenuhi asap dan pembicaraan hanya soal drone Ukraina, bukan upaya Putin membangun hubungan ekonomi. Pemimpin Rusia baru saja dibuat malu. Dia mungkin tetap tampil di forum itu, tapi tak bisa lolos dari rasa malu yang baru saja ditimpakan Ukraina kepadanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi Ukraina bertanggung jawab atas serangan terbaru ini. Zelensky mengatakan ada hasil positif dari serangan jarak jauh yang dilakukan prajurit SSU, pasukan sistem tak berawak, pasukan operasi khusus, intelijen pertahanan Kementerian Pertahanan Ukraina, dan Dinas Penjaga Perbatasan Negara setelah kejadian itu. Dia menyoroti terminal minyak Saint Petersburg, meskipun Presiden Ukraina juga menyatakan target militer di pangkalan Kronstadt terkena serangan. Itu masih terlalu meremehkan. Sebenarnya peristiwa di Kronstadt jadi sorotan utama serangan Ukraina ke Saint Petersburg. Alasannya terkait sesuatu yang sangat spesifik yang kini terbakar akibat drone Ukraina. Hal itu tak tergantikan bagi Rusia dan dulu berperan besar memastikan kapal armada bayangan melewati Baltik hingga sampai tujuan. Sebelum kami ungkap apa yang dihantam Ukraina di Kronstadt, ada catatan. Anda menonton The Military Show dan kami sajikan cerita lengkap, bukan cuma tajuk utamanya. Jika Anda menikmati apa yang Anda tonton, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Jauh di dalam pangkalan Angkatan Laut Kronstadt terdapat sebuah kapal. Korvet Rusia Boyki sedang diperbaiki di pangkalan itu sebelum dikirim kembali ke Baltik agar tetap menjadi ancaman seperti keinginan Putin di wilayah tersebut. Itu tak akan terjadi lagi. Kapal Rusia mungkin sempat disembunyikan di pangkalan yang katanya tak bisa ditembus, tapi Ukraina menemukannya dan drone mereka menghantam kapal itu keras. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, membagikan rekaman yang menunjukkan bahwa Ukraina menghantam tepat sasaran yang ditujunya di Kronstadt pada 3 Juni. Rekaman dari sudut pandang drone yang mendekat, seperti dijelaskan TWZ, menunjukkan 2 kendaraan udara tak berawak Ukraina berhasil mengenai Boyki secara langsung. Untuk melakukan serangan tersebut, drone Ukraina harus menembus cukup dalam ke pangkalan Kronstadt hingga mencapai dok ring pangkalan itu, kemungkinan besar dengan mengatasi pertahanan udara Rusia dalam prosesnya. Dan yang kita lihat saat drone-drone tersebut mengenai targetnya adalah ledakan-ledakan yang menunjukkan bahwa korvet Rusia itu tidak akan berlayar lagi dalam waktu dekat. Kerusakan itu tampaknya disebabkan oleh serangan kedua. Dalam laporannya tentang serangan Ukraina di Baltik, Euromaidan Press menyebut drone kedua Ukraina berhasil mengenai tengah korvet Rusia dan memicu kebakaran besar di anjungan Boyki. Namun, kebakaran itu bukan berita utamanya. Ukraina menargetkan tiang tengah Boyki karena di sanalah semua peralatan elektronik kapal perang yang paling mahal dan penting berada. Korvet Rusia memiliki radar pengawasan udara 4 or 2 yang baru saja terbakar akibat serangan drone Ukraina. Kapal itu juga memiliki sistem peperangan elektronik, sistem navigasi, dan radar pemandu rudal Monument A yang semuanya disimpan tepat di lokasi yang baru saja dihantam oleh drone Ukraina. Ukraina belum menenggelamkan Boyki, tapi dampaknya serupa. Tanpa peralatan itu, kapal tersebut praktis tak berguna lagi di laut bagi armada Baltik. Boyki sekarang sudah tidak bisa melihat lagi dan telah kehilangan peralatan yang seharusnya membantunya mencegah serangan seperti ini sejak awal. Kapal itu sekarang jadi sasaran empuk, kapal yang sudah rusak dan kini benar-benar tidak bisa digunakan, entah sampai kapan. Gambar satelit dari lokasi kejadian menunjukkan Rusia tak bisa menyembunyikan kerusakan itu. Gambar menunjukkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api di kapal. Anjungan dan menara kapal tampak menghitam dan sebagian runtuh akibat kebakaran. Sekarang, air yang digunakan untuk memadamkan api tentu saja tidak akan baik untuk komponen elektronik apapun di pusat Boyki yang berhasil selamat dari kebakaran yang disebabkan oleh drone Ukraina. Rusia akan menghadapi banyak perbaikan kapal korvet di masa depan. Pada titik ini, Rusia mungkin akan memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan Boyki, terutama jika kerusakan dari drone Ukraina lebih parah dari yang terlihat. Kehilangan Boyki akan jadi masalah besar bagi posisi Rusia di Baltik. Dalam kondisi terbaiknya, kapal ini sangat berbahaya dan merupakan salah satu korvet kelas Project 20.380 Strela Gushi paling modern milik Rusia yang dirancang serba bisa di perairan.
Boyki seharusnya mampu menghadapi ancaman permukaan, kapal selam, dan udara, dan telah bertugas di Armada Baltik sejak tahun 2013. Kapal itu berada di pangkalan Angkatan Laut Kronstadt sejak awal, bukan karena rusak saat menjalankan tugas. Boyki masuk pangkalan pada Februari untuk perbaikan rutin setelah lebih dari 10 tahun berlayar. Apa yang seharusnya menjadi perbaikan cepat telah berubah menjadi mimpi buruk bagi Rusia. Kapal apung dengan meriam 100 mm rudal anti kapal KH-35 dan sistem pertahanan udara Redoubt ini akan tinggal lebih lama di Kronstadt dari perkiraan Rusia. Seburuk apapun dampaknya bagi Armada Baltik, ini justru menjadi masalah yang lebih besar bagi kapal-kapal Armada Bayangan yang melintasi Baltik membawa minyak yang dijual Rusia ke negara lain. Brovdi menyatakan Boyki memiliki sejarah petualangan menarik di perbatasan NATO bersama Armada Bayangan. Kapal itu mengawal kapal tanker gelap Rusia, baik untuk mengangkut minyak dan gas maupun melakukan perang hibrida terhadap negara-negara NATO, seperti menyabotase kabel bawah laut dan meluncurkan drone ke wilayah NATO. Hilangnya Boyki bukan hanya kabar buruk untuk Rusia. Ini menguntungkan NATO saat membatasi penggunaan armada bayangan Rusia agar terhindar dari sanksi. Armada ini sangat penting bagi Putin. Royal United Services Institute menyebut Rusia telah menghabiskan minimal 14 miliar dolar untuk membangun armada kapal gelapnya, yang juga menghasilkan miliaran dolar dari pendapatan minyak. Japan Forward menyebut pajak dari pendapatan kapal-kapal ini menyumbang hingga 40% anggaran perang Putin di Ukraina. Numpuhkan armada bayangan, mesin perang Putin akan runtuh. Menghancurkan korvet yang melindungi kapal tanker milik Putin adalah langkah besar. Ukraina tak hanya mempermalukan Rusia di sini. Ini membuka peluang penyitaan kapal armada bayangan ke depan. Negara-negara NATO sudah mulai meningkatkan upaya menarik kapal minyak milik Putin dari perairan. Hanya 2 hari sebelum serangan Ukraina di Baltik, muncul berita bahwa Prancis telah mencegat sebuah kapal tanker minyak bernama Tagore sekitar 400 mil laut dari pantai Atlantiknya. Selain itu, ada beberapa pencegatan lain yang juga melukai armada bayangan Putin. Sekarang, setelah Boyki tidak tersedia untuk menghalau pencegat potensial, kita mungkin akan mulai melihat lebih banyak kapal armada bayangan yang ditangkap. Mungkin benih strategi baru ditanam. Ukraina menghancurkan armada Baltik Rusia, sementara mitranya mulai menghentikan lebih banyak kapal armada bayangan agar tak bisa menjual minyak. Rusia pasti ingin segera menggantikan Boyki, tapi disitulah letak masalah utamanya. Kapal itu hampir tak tergantikan. Rusia hanya membangun 6 kapal proyek 20380 sejak awal, dan sepertinya mereka tidak akan membangun lagi. Jika Putin mengirim korvet ke Laut Baltik, ia harus melemahkan bagian lain Angkatan Laut Rusia. Tergantung tingkat kerusakan akibat drone Ukraina, Rusia mungkin tak bisa memperbaiki Boyki yang kini lumpuh di pangkalan Baltik utamanya. Peralatan elektronik yang diserang Ukraina menjadi masalah tersendiri. Karena Rusia terkena puluhan ribu sanksi barat, mereka kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan komponen pengganti peralatan elektronik itu. Namun ada elemen lain yang berperan di sini, Ukraina. Secara khusus, para pembuat kapal Ukraina. Walau termasuk tambahan baru di Angkatan Laut Rusia, proyek 20.380 bukan kapal yang sangat modern. Euromaidan Press menyatakan kapal itu bermesin tidak efisien dan sistem propulsinya buruk, memperlihatkan upaya Rusia menggabungkan teknologi era Soviet dengan elektronik untuk membuat korvet tampak lebih modern daripada yang sebenarnya. Sekarang coba tebak negara mana yang membangun mesin yang digunakan di korvet proyek 20.380 hingga tahun 2014. Itu adalah Ukraina. Dan sejak Rusia memulai kampanye agresi awalnya terhadap Ukraina pada tahun 2014, tidak ada lagi mesin proyek 20.380 baru yang masuk ke Angkatan Laut Putin. Ditambah lagi, industri galangan kapal Rusia kini benar-benar kacau. Defense 24 menyebutkan bahwa mayoritas Angkatan Laut Rusia masih menggunakan kapal era Soviet, sementara permintaan kapal baru sangat tinggi hingga melebihi kapasitas pembuat kapal Rusia. Rusia juga memperburuk situasinya sendiri karena hampir semua dana angkatan laut difokuskan pada kapal selam nuklir, sehingga kapal permukaan kekurangan dana. Jika Ukraina berhasil melumpuhkan mesin Boyki, itu hanya berarti satu hal. Korvet Rusia tak akan lagi berlayar di Baltik. Saat kami bilang Ukraina menghantam sesuatu yang tak tergantikan, itulah maksudnya. Bukan karena Boyki adalah teknologi canggih yang sulit dibuat ulang Rusia.
Industri kapal dan pendanaan Angkatan Laut Rusia berantakan, sehingga kapal yang mestinya mudah diganti atau diperbaiki justru teronggok di dok kering pangkalan Angkatan Laut selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Itu menjadi penghinaan lain bagi Putin setelah bencana Saint Petersburg dan menunjukkan pentingnya serangan Ukraina di Baltik. Meski Ukraina hancurkan kapal perang armada Baltik, yang terpenting bagi Ukraina adalah nilai simbolisnya. Saat Putin mencoba memulai salah satu acara ekonomi dan geopolitik terpenting dalam kalender Rusia, yang jadi bahan pembicaraan bukanlah soal kesepakatan yang dibuat, melainkan asap tebal, api yang berkobar, dan kapal-kapal yang lumpuh hanya beberapa kilometer jauhnya. Apa yang telah dilakukan Ukraina adalah memberikan pengingat tepat waktu bahwa perang yang dimulai Putin kini telah kembali ke Rusia. Tidak ada cara menghindarinya. Meski Zelensky bilang Ukraina tak mengikuti Putin usai serangan di Saint Petersburg, momentumnya di sini jelas sekali. Ini jelas bukan kebetulan. Ukraina memilih waktu tepat untuk melumpuhkan Boyki. Namun saat dia mencoba membersihkan rasa malu dari wajahnya, kekhawatiran Putin yang jauh lebih besar sekarang adalah bahwa sebuah front baru telah terbuka dalam perang ini. Wilayah Baltik yang lama aman dari serangan Ukraina kini terbuka untuk aksi. Serangan ini membuktikan drone Ukraina mampu terbang ratusan kilometer ke wilayah Rusia yang paling terlindungi dan tetap menghantam sasaran secara langsung. Akan ada lebih banyak lagi. Direktorat Intelijen Utama Ukraina menyatakan negara itu kini punya drone yang mampu terbang hingga 3.500 km, cukup untuk menjangkau wilayah timur jauh Rusia. Tidak ada tempat aman di Rusia sekarang, ini akan menakuti Putin. Dia tidak bisa begitu saja menyerang Ukraina dari jarak jauh dengan keyakinan bahwa tidak akan ada pembalasan. Hal itu terutama berlaku di Laut Baltik. Selama bertahun-tahun, Ukraina telah memfokuskan usahanya pada apa yang seharusnya menjadi keunggulan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Ukraina berhasil. Sekitar sepertiga armada Laut Hitam telah dinonaktifkan dan sisanya berlayar pergi ke tempat persembunyian sehingga tidak lagi menjadi faktor yang diperhitungkan. Sekarang setelah Laut Hitam berada di bawah kendali, Laut Baltik menjadi agenda berikutnya. Sebuah front utara yang baru telah dibuka, ratusan kilometer jauhnya dari garis depan di Ukraina. Setiap kapal armada Baltik yang masuk ke pelabuhan sekarang melakukannya dengan mengetahui ada risiko bahwa drone Ukraina dapat menyerang mereka. Kapal armada bayangan juga akan menghadapi risiko yang sama. Setiap kali mereka mencoba memuat minyak, mereka melakukannya dengan mengetahui bahwa minyak yang mereka bawa bisa saja terbakar. Putin kini menghadapi dilema di Laut Baltik. Wilayah yang dulu aman kini jadi target, dan Putin hanya bisa mencoba memperkuat pertahanan yang terbukti gagal menghentikan drone Ukraina. Saat Boyki terbakar dan Sankt Petersburg mulai menyadari bahwa kota itu kini berada di garis tembak, Putin menghadapi masalah baru di Baltik. Presiden Rusia melewati batas dengan mengancam negara Baltik. NATO kini merespons dengan tindakan besar di perbatasan Rusia. Garis pertahanan Baltik semakin kuat dan hal ini akan menghancurkan rencana masa depan Putin untuk menginvasi Eropa. Tonton video kami untuk mengetahui caranya. Jika Anda suka, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk menyimak lebih banyak liputan tentang strategi serangan jarak jauh mematikan Ukraina. Terima kasih sudah menonton.